Selama bertahun-tahun Indonesia terus berjalan dengan paradigma energi lama. Batu bara menjadi raja, gas alam menjadi penopang, dan minyak bumi tetap mengalir dalam nadi pembangunan nasional. Namun dunia berubah. Arah angin global bergeser ke energi yang lebih bersih, lebih berkelanjutan, dan lebih modern. Pemanasan global bukan lagi sekadar perdebatan akademik, tetapi menjadi ancaman nyata bagi kelangsungan planet ini. Negara-negara maju melakukan akselerasi besar dalam transisi energi dan meninggalkan fosil sedikit demi sedikit. Di tengah arus besar perubahan inilah, Indonesia menyadari bahwa masa depan tidak akan menunggu siapapun yang berjalan lambat. Sebuah gebrakan diperlukan. Keputusan besar harus diambil. Maka lahirlah komitmen bahwa di masa depan 75% bauran energi Indonesia akan berasal dari energi baru dan terbarukan. Angka ini bukan sembarang angka. Ia menjadi simbol perubahan arah bangsa. Bukan lagi sekadar negara penghasil batu bara atau penjual sumber daya mentah, melainkan negara yang berani memimpin dalam inovasi energi bersih. Di dalam peta besar masa depan itu, terdapat satu elemen yang selama puluhan tahun hanya menjadi wacana, tenaga nuklir. Indonesia akhirnya memutuskan untuk melangkahkan kaki ke wilayah yang belum pernah dijelajahi secara serius. Listrik tenaga nuklir akan dibangun, dan bukan dalam skala kecil. Pemerintah menargetkan lebih dari 5 gigawatt kapasitas nuklir akan bergabung dalam jaringan listrik nasional. Yang membuat langkah ini terasa dramatis adalah kenyataan bahwa Indonesia belum memiliki satupun PLTN komersial hingga hari ini. Selama puluhan tahun, teknologi nuklir selalu berada dalam lingkaran perdebatan. Sebagian mendukung karena melihat potensi besarnya, sebagian menolak karena khawatir dengan bencana yang mungkin terjadi. Tetapi di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, kebimbangan itu berubah menjadi keputusan nyata. Prabowo tidak datang untuk meneruskan wacana lama, ia datang untuk mengeksekusinya. Langkah pertama yang dilakukan adalah memperkuat posisi Indonesia dalam rantai teknologi nuklir global. Pemerintah mulai mengimpor reaktor riset dari sejumlah negara seperti Spanyol, Hungaria, bahkan Jamaika. Nilai investasi untuk peralatan nuklir ini mencapai 155 juta dolar Amerika atau sekitar 2 triliun rupiah. Angka ini bukan sekadar nominal di atas kertas, tetapi sebuah sinyal keras kepada dunia bahwa Indonesia tidak lagi ingin berada di pinggir teknologi tingkat tinggi. Kita ingin duduk di kursi pemain utama. Dalam lanskap global teknologi nuklir, Rusia merupakan salah satu raksasa yang pengaruhnya tidak bisa dipandang kecil. Mereka menguasai teknologi reaktor modern, termasuk reaktor modular kecil, yang saat ini menjadi tren dunia karena pembangunannya lebih cepat, lebih hemat, dan lebih fleksibel. Ketika Presiden Prabowo melakukan pertemuan diplomatik, memperingati 75 tahun hubungan Indonesia-Rusia, ia tidak ragu menyampaikan komitmennya untuk memperkuat kerjasama energi nuklir. Tidak lagi setengah hati, tidak lagi sekadar bertukar kunjungan. Ini adalah permintaan nyata untuk membangun masa depan bersama. Bagi Rusia, Indonesia bukan sekadar pasar. Indonesia adalah mitra strategis, sebuah kekuatan baru di Asia Tenggara dengan populasi besar dan ekonomi yang tumbuh pesat. Rusia melihat peluang besar di sini, dan mereka memberikan salah satu proposal terbaik untuk pengembangan pembangkit nuklir. Para teknisi Indonesia yang terlibat dalam pembahasan teknologi menilai tawaran Rusia sangat kompetitif, unggul baik dari sisi harga maupun kemampuan sistem. Prabowo menangkap peluang itu dengan cepat. Namun, kolaborasi ini tidak berhenti di sektor listrik. Pemerintah juga membuka pintu besar dalam bidang farmasi nuklir sebagai sarana memberantas penyakit mematikan seperti kanker, radiofarmaka, obat-obatan berbasis teknologi nuklir, akan menjadi fokus riset bersama. Indonesia ingin menjadi negara maju bukan hanya dari sisi ekonomi dan pembangunan, tetapi juga dalam kualitas hidup warganya. Energi nuklir muncul sebagai jembatan menuju masa depan kesehatan yang lebih baik. Sementara itu, proses administratif untuk membangun PLTN terus dipercepat. Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Enya Listiani Dewi, mengungkapkan bahwa pembangunan PLTN pertama hanya tinggal menunggu satu dokumen ditandatangani Presiden, satu tanda tangan, satu perintah, dan sejarah Indonesia akan berubah selamanya. Seolah-olah bangsa ini berada di tepi ruang masa depan, hanya tinggal satu langkah untuk melompat masuk. Perubahan besar ini mempertegas satu hal penting. Indonesia tidak lagi ingin menjadi negara yang hanya mematuhi arus global. Kini kita memilih untuk menjadi negara yang menentukan arus itu. Dunia bergerak cepat, teknologi berkembang setiap detik, dan jika Indonesia tetap terpaku pada fosil, maka bangsa ini hanya akan menjadi penonton dalam peradaban baru yang sedang dibangun. Ambisi besar ini kemudian menarik perhatian banyak negara lain di dunia. Salah satu negara yang seolah diam-diam tapi aktif adalah Spanyol. Data ekspor menunjukkan bahwa nilai perdagangan perangkat reaktor dari Spanyol ke Indonesia
melonjak dari sekadar beberapa juta dolar menjadi 118 juta dolar hanya dalam setahun. Ini bukan kebetulan. Ini adalah bukti bahwa roda pengembangan nuklir sedang berputar kencang di balik layar. Yang lebih mengejutkan, sebuah perusahaan Spanyol dikabarkan akan mengirim 1.250 insinyur nuklir ke Indonesia. Jumlah sebesar ini hanya dikirim ke negara yang dianggap benar-benar siap menjadi bagian dari generasi baru teknologi nuklir dunia. Ini menandakan bahwa negara-negara maju kini melihat Indonesia bukan hanya sebagai pembeli peralatan, tapi sebagai partner strategis dalam revolusi energi. Selama ini, citra Indonesia di mata dunia adalah negara yang kaya sumber daya alam namun miskin industri teknologi. Kita mengekspor batu bara mentah, gas mentah, nikel mentah, dan membeli produk teknologi dari luar negeri. Narasi itu kini mulai terbantahkan. Nuklir adalah tingkat tertinggi dalam piramida teknologi energi. Jika Indonesia mampu masuk ke level ini, maka jalan untuk memasuki industri teknologi lainnya akan lebih terbuka. Nuklir bukan hanya pembangkit listrik, ia adalah simbol peradaban maju. Prabowo Subianto memahami hal itu dengan jelas. Baginya, energi nuklir adalah tiket menuju masa depan Indonesia yang besar. Ia berulang kali menegaskan bahwa energi nuklir memberikan solusi terbaik karena bersih, stabil, berkelanjutan, dan memiliki emisi karbon nyaris nol. Dunia sedang bergegas meninggalkan fosil. Indonesia tidak boleh menjadi negara terakhir yang menyadarinya. Seorang profesor dari Northwestern University pernah mengatakan bahwa hanya nuklir yang mampu menggantikan energi fosil dalam skala besar untuk mengatasi pemanasan global. Energi angin dan surya sangat penting, tetapi tidak akan pernah bisa berdiri sendiri tanpa sistem pembangkit yang stabil seperti nuklir. Pandangan ini semakin memperkuat urgensi bagi Indonesia. Apabila PLTN pertama Indonesia berhasil dibangun, maka kita akan menjadi negara pertama di ASEAN yang benar-benar memiliki PLTN aktif. Negara-negara seperti Malaysia, Thailand, dan Vietnam masih berada pada tahap perencanaan dan kajian. Bahkan beberapa negara mengalami keraguan politik dan sosial yang menghambat implementasinya. Indonesia kini berada 2 langkah lebih maju. Itulah mengapa media internasional mulai memberikan sorotan penuh. Salah satu portal energi nuklir terkemuka dunia, World Nuclear News, mencatat bahwa aktivitas perusahaan Indonesia dalam mengajukan proposal reaktor meningkat tajam. Beberapa perusahaan dalam negeri seperti PT Torchon Power Indonesia bahkan sudah mengajukan dokumen tahap awal pembangunan reaktor generasi baru. Dunia melihat Indonesia mulai bersiap, bukan lagi menunggu. Tetapi tentu saja, tidak semua negara senang. Ada suara-suara sinis dari beberapa media kawasan. Surat kabar investor asal Vietnam mencoba mengecilkan langkah Indonesia dengan menyoroti potensi hambatan sosial dan politis. Namun justru gaya pemberitaan mereka menyiratkan kecemasan. Ketika satu negara di kawasan bergerak jauh meninggalkan kerumunan, maka rasa iri itu muncul bersamaan dengan rasa takut tertinggal. Indonesia kini sudah berdiri di depan pintu gerbang sejarah. Jika proyek nuklir berhasil, Indonesia akan mendapatkan 3 manfaat sekaligus. Listrik murah dan stabil, reputasi sebagai negara maju teknologi, dan status sebagai pemimpin transisi energi bersih di Asia Tenggara. Ini bukan imajinasi utopis, ini adalah proyeksi realistis jika pemerintah terus berkomitmen dan mengelola program dengan standar keamanan tertinggi. Prabowo Subianto memandang proyek nuklir ini sebagai simbol kebangkitan bangsa. Ini bukan hanya tentang menyala atau tidaknya lampu listrik, ini tentang masa depan jutaan generasi yang akan datang. Tentang keberanian, mengambil risiko demi kemajuan peradaban. Tentang tekad untuk menyejajarkan Indonesia dengan negara-negara besar dunia. Selama ini, kita terlalu lama bermain aman, tetapi tidak ada negara besar yang lahir dari rasa takut. Energi nuklir memang memiliki tantangannya sendiri. Keamanan menjadi isu paling sensitif. Indonesia adalah negara yang berada di cincin api Pasifik, wilayah yang rawan gempa dan tsunami. Tetapi, sains dan teknologi modern telah melahirkan banyak tipe reaktor baru yang lebih aman, lebih fleksibel, dan tidak memerlukan lokasi dengan risiko geologi rendah. Small modular reactors misalnya, dapat ditempatkan di lokasi yang lebih beragam. Teknologinya dirancang untuk mengatasi kondisi ekstrem dan memiliki sistem keselamatan pasif yang bisa berfungsi tanpa intervensi manusia. Namun risiko teknis bukan yang paling sulit dihadapi. Tantangan terbesar justru berada di ranah publik, kepercayaan. Kata nuklir masih sering dikaitkan dengan kehancuran, radiasi, dan bencana. Padahal, dalam kenyataannya, PLTN adalah salah satu pembangkit listrik paling aman di dunia jika dibangun dan dioperasikan dengan benar. Data internasional menunjukkan bahwa jumlah kematian akibat energi nuklir jauh lebih rendah dibanding batu bara, minyak, ataupun gas. Tetapi membalik persepsi publik,
bukan pekerjaan sekejap. Karena itulah, proyek ini tidak hanya membutuhkan insinyur dan ahli teknologi, tetapi juga pemimpin yang mampu mengedukasi dan membangun keyakinan rakyat. Disinilah pemimpin memainkan peran terpenting. Proyek nuklir akan berlangsung selama puluhan tahun, mungkin akan melewati 2 atau 3 periode pemerintahan. Namun Prabowo memilih untuk menjadi pemimpin pertama yang mengayunkan langkah. Keberanian seperti ini menciptakan opini baru di tengah masyarakat. Mungkin, memang sudah saatnya Indonesia berani melompat tinggi. Toh, energi nuklir terbukti telah mengangkat banyak negara menjadi maju. Jepang, Korea Selatan, Prancis, Amerika Serikat, semuanya menjadikan nuklir sebagai fondasi energi mereka saat ekonomi naik pesat. Indonesia terlalu besar untuk selamanya berjalan pelan. Di tengah semua dinamika ini, ada semacam semangat baru yang tumbuh. Bangsa ini ingin berubah. Bukan perubahan kecil, tetapi perubahan yang menciptakan sejarah. Pembangunan PLTN pertama akan menjadi momentum monumental seperti ketika Indonesia pertama kali membuat pesawat sendiri, pertama kali meluncurkan satelit, atau pertama kali mengaspal jalan tol yang menghubungkan pulau-pulau. Ini adalah lompatan peradaban, dan semuanya dimulai dari satu gagasan sederhana. Indonesia harus merancang masa depannya sendiri. Kini kita sedang menuju era baru. Jika sebelumnya dunia memandang kita sebagai negara berkembang yang bergerak lambat, maka dalam 1 dekade ke depan, mereka mungkin akan menyaksikan Indonesia sebagai motor energi bersih kawasan, sebuah pusat inovasi yang tidak hanya mengikuti tren global, tetapi ikut menciptakan tren itu. Bayangkan 20 tahun dari sekarang, kota-kota di Indonesia terang benderang oleh listrik yang bersumber dari pusat-pusat nuklir berteknologi tinggi. Ekonomi digital berkembang pesat karena stabilitas energi terjamin. Rumah sakit di seluruh Indonesia menggunakan teknologi radiofarmaka untuk menyembuhkan kanker, industri baru lahir, lapangan kerja bermunculan, dan kualitas hidup masyarakat meningkat pesat. Hari itu akan menjadi hari ketika bangsa ini menoleh ke belakang dan bersyukur bahwa ada pemimpin yang berani mengambil keputusan besar ketika banyak pihak masih ragu. Sebuah hari ketika kita melihat PLTN pertama berdiri kokoh dan berkata, "Disinilah masa depan kita dimulai." Indonesia tidak lagi sekadar mengikuti arus. Indonesia kini sedang menentukan arus itu sendiri. Dan semuanya berawal dari satu tekad. Indonesia siap menjadi negara energi nuklir pertama di ASEAN.